Yesus Kristus. Kemana? Ke surga. Adik-adik sekalian, hari ini kita kembali memuji Tuhan karena kita bersyukur Tuhan mempersiapkan tempat bagi kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Nah, aku mau sapa dulu adik-adik semuanya. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Yesusku luar sana. Yes, yes, yes. Oke, anak berharap, guru sekolah minggu berharap adik-adik semuanya tetap dalam keadaan sehat walaupun kita beribadah di rumah saja. Oke, adik-adik semuanya tentu belum kenal dengan teman Amang yang melayani adik-adik semua pada hari ini. Amang mau perkenalkan dulu. Ada dua orang bersama dengan Amang. Mereka adalah mahasiswa guru hurian. Amang mau perkenalkan satu-satu. Yang di sebelah kanan Amang, Amang Julheri Sianturi. Sudah pernah bersama dengan adik-adik semua di ibadah sekolah minggu, ya kan? Oke, kemudian yang kedua ada Amang Permohonan Silalahi. Oke, iya. Jadi adik-adik semuanya harus tetap semangat. Hari ini kita memuji nama Tuhan. Ayo semuanya di rumah bangkit berdiri. Bangkit semuanya berdiri. Kita angkat lagu pujian. Kami anak sekolah minggu gereja AKBP. Kita nyanyikan nanti 2 kali dan semuanya harus semangat ya. Oke, semuanya berdiri. Oke, semangat semuanya. Tepuk tangannya di rumah ya. Oke, kami anak sekolah minggu gereja AKBP, bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuatkan kebaikan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak. Oke, semuanya semangat, semuanya bergerak ya di rumah ya. Kita nyanyikan sekali lagi. Kami anak sekolah minggu gereja AKBP, bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuatkan kebaikan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak. Oke, semuanya lipat tangannya, semuanya lipat tangannya. Kita akan berdoa. Kita berdoa, semuanya menutup mata, lipat tangan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih menjaga kami dari tidur kami, hingga kami bisa kembali bersama dengan keluarga kami. Kami melihat dan juga merasakan betapa Engkau memberkati kehidupan kami. Ya Tuhan kami, hari ini kami beribadah karena kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kami orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Berkatilah ibadah kami hari ini, berkati kami seluruhnya, adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu gereja AKBP. Ya Tuhan kami orang-orang berdosa, hapuskanlah segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi, kita puji Tuhan kita. Tapi semuanya berdiri dulu, ayo. Semua berdiri, kita bernyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Semua bernyanyi ya.
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita bersama memohon doa ini. Ya Allah, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Ya, adik-adik semuanya, hukum Taurat Tuhan pada hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus saat ini diambil dari titah yang ke-8 dan juga titah yang ke-9. Mari adik-adik semuanya kita bersama mengucapkannya dua. Ya, titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdosa. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum Tauratnya. Kita bersama memohon doa. Ya Allah, ya Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita kembali bernyanyi adik-adik. Nyanyian pujian kita, Suaramu Ku Dengar. Ayo semuanya sambil bangkit berdiri, kita mau mengaku dosa kita kepada Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon doa pengampunan dosa ini di hadapan Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik semuanya, kita kembali akan mengucapkan ayat bulanan pada bulan Mei. Masih ingatkah tertulis di mana? Tertulis di Markus 16 ayat 15. Mari adik-adik semuanya kita bersama mengucapkannya. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi. Kita angkat pujian untuk Tuhan. Yesus itulah satu-satunya. Kita bernyanyi. Semangat ya adik-adik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali
Marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkan aku percaya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik semuanya, kita kembali bernyanyi mau mendengarkan firman Tuhan. Baiklah adik-adik, kita akan menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi satu buah lagu, Yesus sayang padaku. Semua bernyanyi ya adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi kita nyanyikan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami masih bersuka cita hingga hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan, ketika Yesus sudah naik ke surga, dan kami percaya Yesus mempersiapkan tempat bagi kami orang-orang percaya. Tuhan, firman-Mu akan didengarkan oleh anak-anak sekolah minggu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami dan anak-anak-Mu semuanya telah siap untuk mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, adik-adik sekolah minggu semuanya, silahkan buka Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 14. 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 14. Amal dan guru sekolah minggu, amal yang 2 di sini juga nanti akan kami bacakan untuk adik-adik semua. Silakan didengarkan dengan baik. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi
itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, maka terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu dirembutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Iya, adik-adik semuanya, demikian pembacaan firman Tuhan. Iya, hari ini kita memperingati Yesus naik ke surga. Adik-adik semuanya tahu nggak Yesus ngapain terangkat ke surga dan meninggalkan kita di bumi? Nah, Abang Silalahi akan menjelaskan sama adik-adik semuanya. Silakan Abang, kenapa Yesus naik ke surga? Yesus itu naik ke surga, Amang, untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Dan sebelum Yesus naik ke surga, ia memesankan kepada setiap orang percaya untuk memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Nah, adik-adik semua harus ingat, yang paling utama sukacita bagi kita adalah Yesus naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi aku, bagi adik-adik semua, karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi emang kalau Tuhan Yesus naik ke surga dan meninggalkan kita di dunia ini, jadi kita sebagai orang yang percaya, kita berarti tinggal sendirian di dunia ini. Iya, adik-adik semuanya, apakah kita sendirian sekarang kalau Yesus sudah naik ke surga? Bukan sendirian, ya. Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Yesus akan memberikan Roh Kudus. Tapi satu kepastian, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tetap bersama dengan kita. Oh gitu ya, Bang ya. Jadi kita sudah tahu bahwa kita tidak sendiri sekalipun Yesus sudah naik ke surga. Kita mau lihat melalui video ini, silahkan kita tonton adik semuanya. 2 orang malaikat akan turun dan memberikan pesan kepada murid-murid bahwa memang kita tidak tinggal sendiri. Kita lihat dulu cerita tentang kenaikan Yesus ke surga berikut. Tuhan Yesus naik ke surga. Matius 28 ayat 20. Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Lalu Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Ketika 11 murid itu sedang makan,
Tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Salam damai sejahtera bagi kamu." Tuhan Yesus membawa para murid ke bukit di Galilea. Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada para murid. Kemudian Tuhan Yesus mengangkat kedua tangannya, dan Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Tuhan Yesus terangkat naik ke surga dan awan menutupinya. Lalu Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika para murid sedang menatap langit, tiba-tiba muncul dua malaikat di dekat mereka. Malaikat itu berkata bahwa nanti Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Akhirnya, para murid pun bersuka cita dan mereka pergi untuk memberitakan Injil. Nah, adik-adik semuanya, sama seperti firman Tuhan hari ini, ketika Elia juga terangkat ke surga, Yesus terangkat ke surga. Di dalam perjanjian lama juga Elia pernah terangkat ke surga. Iya, siapa itu Elia? Abang Silaya akan menjelaskan bagi adik-adik semua biar tahu siapa itu sebenarnya Elia itu. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau tadi ditanya Amang, Elia itu siapa? Elia itu seorang nabi yang sangat hebat yang diceritakan di perjanjian lama. Dia seorang nabi yang berjuang untuk bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Dia menghidupkan anak seorang janda. Kemudian dia itu seorang yang rajin berdoa ketika dia akan melaksanakan tugasnya. Dan sangat banyak hal-hal besar yang dilakukan oleh Elia. Namun adik-adik tahu tidak, di akhir hidupnya ia ditemani oleh seorang yang akan menggantikan dia yang bernama Elisa. Tugasnya akan segera selesai dalam melakukan hal-hal besar tersebut dan dilanjutkan oleh Elisa. Kira-kira siapa Elisa itu adik-adik? Nah, adik-adik semuanya, tadi Elia sudah dijelaskan bersama dengan Elisa. Sekarang Elisa itu siapa lagi itu? Nah, Abang Sianturi akan menjelaskan bagi adik-adik semua. Didengarkan dengan baik ya adik-adik semuanya. Oke, adik-adik sekolah minggu, Elisa adalah seorang nabi yang juga murid dari Nabi Elia. Ia melanjutkan pelayanan Elia sesudah Elia naik ke surga. Begitu banyak perkara hebat yang diselesaikan oleh Nabi Elisa, dan ia taat dalam perintah untuk melakukan segala hal kebaikan di setiap pelayanannya. Akan tetapi setiap malapetaka akan menimpa Elisa dalam tugas-tugas pelayanannya. Tetapi dia yakin dan percaya bahwa ia akan setia ditemani oleh Tuhan dan pesan dari Nabi Elia. Nah, adik-adik semuanya, sudah dijelaskan tadi tentang Elisa dan sebelumnya tadi sudah dijelaskan tentang Elia. Berikut ini kita melihat dulu video tentang ketika Elia itu terangkat ke surga. Silakan dilihat adik-adik semuanya. Apa yang dapat kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat jauh? Biarkanlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Permintaan yang sulit, itulah harapanku. Dengar Elisa, jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah padamu. Jika tidak akan terjadi. Engkau tahu bahwa aku akan bersamamu sampai hari-hari terakhir. Dan aku juga ingin sekali engkau tinggal di dekatku hingga saat terakhir. Bapakku, Bapakku, Bapak.
Lihatlah, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu. Dan ia akan membalikkan hati bapa-bapa kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya kepada bapaknya, kalau aku datang dan menghantam bumi dengan kutukan. Oke, adik-adik semuanya, sudah dilihat kan? Yesus naik ke sorga, Elia juga terangkat ke sorga. Tapi ingat, kita juga pasti berjumpa dengan Yesus di sorga. Nah, tadi kan sudah dilihat, Elia terangkat ke sorga, tapi sebelum dia terangkat ke sorga, dia meninggalkan pesan kepada Elisa untuk melanjutkan tugas dari Elia itu. Kemudian Yesus juga begitu. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus juga meninggalkan pesan kepada murid-muridnya. Apa pesannya? Bagaimana isinya? Siapa aja yang disebut murid-murid Yesus? Kira-kira siapa aja? Silalahi. Yang disebut murid-murid Yesus itu setiap orang yang percaya. Nah, kalau saya percaya kepada Yesus, berarti saya pun harus melanjutkan pelayanan Yesus. Kalau adik-adik sekolah minggu percaya kepada Yesus, berarti adik-adik sekolah minggu juga memiliki tugas untuk melanjutkan pelayanan Yesus. Itu. Oh, jadi begitu ya. Jadi pelayanan bagaimana kita harus ikut melakukan pelayanan yang dipesankan oleh Tuhan Yesus. Jadi adik-adik semuanya, tugas kita, tugas sekolah minggu adalah memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Kita harus bersaksi bahwa Yesus itu adalah sungguh baik. Kemudian anak-anak sekolah minggu juga harus mau menolong, memberitakan Injil kepada orang-orang miskin, bukan hanya dengan berbicara saja, tapi harus mau menolong. Ini kan masih situasi corona, kita masih di rumah saja. Adik-adik semuanya harus mau menolong orang yang berkekurangan. Jadi adik-adik semuanya, pada hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, kita harus tetap semangat, kita harus tetap menolong sesama kita. Adik-adik semuanya, kita juga mau melihat video yang ketiga, yaitu tentang seorang anak yang diajari harus mau berbagi, harus mau menolong. Itulah pesan Tuhan Yesus. Mari kita saksikan adik-adik semuanya. Bahwa Badan Pimpinan akan melakukan apapun yang kami bisa untuk membantu saudara-saudari di berbagai daerah bencana ini. Kami sangat menyayangi kalian. Terima kasih karena sudah menonton laporan ini. Gimana ya kita bisa bantu? Iya ya. Oh, aku ada ide. Yes. Ada apa sayang? Aku boleh kasih ini ke saudara Simon yang kena badai? Boleh dong. Hari Minggu kita taruh di kotak sumbangan ya. Celenganku kosong. Gimana aku mau bantu? Ada banyak cara kamu bisa menolong mereka. Pertama, kamu bisa mulai menabung. Kedua, kamu juga bisa doakan mereka. Dulu waktu di bumi, Yesus juga suka menolong. Kalian ingat tidak, Yesus bilang apa waktu menolong orang yang kena kusta? Saya mau. Betul, dia mau berupaya menolong orang lain. Kalian juga seperti itu. Kalian buat papa mama senang. Nah, adik-adik semuanya sudah lihat videonya, maka
kita harus tetap semangat untuk berbagi. Bukan persoalan banyak. Ingat, pesan Tuhan Yesus gak ada katakan harus banyak untuk menolong, banyak dia harus kau bawa. Bukan, tapi memang ada hati untuk mau berbagi. Jadi adik-adik semuanya, Tuhan Yesus naik ke sorga, Elia juga sudah terangkat ke sorga, karena mereka adalah anak-anak Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Maka kita juga harus percaya, jika kita sungguh-sungguh menyerahkan diri dan mau taat kepada firman-Nya, maka kita juga akan bersama dengan Yesus di sorga. Jadi tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, anak-anak sekolah minggu selalu teguh memegang di dalam kehidupannya bahwa Tuhan naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi setiap orang-orang percaya. Tuhan, itulah harapan kami semuanya, bahwa kami akan bersama dengan Engkau di dalam kerajaan sorga kelak. Bapa di dalam sorga, biarlah juga anak-anak sekolah minggu menghidupi pesan-Mu, supaya memberitakan Injil kepada orang-orang miskin, yaitu mau berbagi dan mau menolong. Tuhan, ajari kami dan tuntun kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan. Tetapi sebelumnya kita semua berdiri dulu. Ayo, semua sekolah minggu bangkit berdiri sambil memegang persembahannya. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi satu buah lagu untuk Tuhan. Berkumandang suara dari seberang. Kita nyanyikan. Adik-adik semuanya, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terima. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baiklah adik-adik sekolah minggu, karena ibadah kita tadi sudah selesai, tapi kita masih bersuka cita karena Kristus sudah naik ke surga untukku, untukmu, untuk kita semua. Kita bernyanyi satu buah lagu, kita adalah laskar Kristus.